Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini saya bisa membuat video online untuk bahan kuliah mata kuliah manajemen industri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen kualitas atau manajemen mutu. Untuk biodata singkat saya nanti bisa dilihat di sini. Silahkan bagi yang masih belum jelas bisa bertanya, meninggalkan komentar pada channel YouTube saya, atau bisa juga melalui e-learning atau melalui kuliah di kelas. Nah, tujuan pembelajaran mungkin sebelum melihat video ini Anda masih belum begitu jelas ya tentang apa sih manajemen kualitas itu. Bagaimana konsepnya, prinsipnya seperti apa, manfaatnya kita belajar tentang manajemen kualitas. Nah, harapannya nanti setelah mengikuti kuliah ini Anda akan menjadi lebih jelas, tentu saja nanti menjadi lebih kompeten. Sehingga nanti ini bisa menjadi bekal untuk Anda dalam memasuki dunia kerja setelah nanti Anda lulus. Sebagai langkah awal saya jelaskan dulu tentang buku referensi. Saya menggunakan referensi utama yaitu buku manajemen industri yang saya tulis sendiri. Buku ini merupakan kumpulan dari materi-materi kuliah yang saya sampaikan berkaitan dengan mata kuliah manajemen industri, mulai dari bab awal tentang konsep industri, revolusi industri 4.0 ya, sampai dengan materi yang terakhir tentang sistem informasi manajemen. Nah, kita awali pembahasan manajemen kualitas ya dari adanya persaingan di bidang bisnis. Jadi posisi perusahaan ya dalam dunia bisnis itu selalu ya di sini posisi perusahaan selalu berkaitan dengan customer. Demikian juga selalu berkaitan dengan kompetitor. Nah, di sini peran perusahaan baik itu perusahaan yang menghasilkan produk maupun perusahaan yang menghasilkan jasa itu harus berinteraksi dengan konsumen dengan interaksi yang dua arah maupun berinteraksi dengan kompetitor. Nah, tentu saja di sini bagaimana nanti ya strategi yang harus kita pilih, langkah-langkah yang harus kita laksanakan di dalam memenangi persaingan ini. Customer juga berinteraksi dengan kompetitor. Nah, oleh karena itu bagaimana nanti kita strateginya agar nanti kita bisa mendapatkan customer yang banyak sehingga nanti bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Nah, tentu saja kita nanti harus benchmark dengan kompetitor. Agar apa? Agar pelayanan yang kita berikan baik produk, jasa maupun services ya, after sale services, garansi dan lain sebagainya, kita itu bisa menjadi yang terbaik. Sehingga nanti menjadi pilihan utama. Nah, di sini apabila kita lihat di sini adalah ya, stepnya adalah bahwa produk dan layanan itu yang dibuat oleh perusahaan itu harus mampu memenuhi customer atau konsumen. Dan kita nanti harus memperhatikan perusahaan kompetitor kita atau pesaing-pesaing kita. Nah, tujuannya adalah apa? Yaitu adalah kepuasan konsumen. Artinya produk atau jasa yang kita hasilkan itu harus bisa berkualitas sehingga konsumen menjadi puas atau tercapai satisfied customer. Nah, dengan adanya kepuasan pelanggan diharapkan nanti pelanggan itu akan kembali lagi
Dan mereka akan mengajak temannya, koleganya untuk datang ke perusahaan kita. Sehingga customer kita menjadi lebih banyak. Nah, dari hasil penjualan ini maka kita akan mendapatkan laba. Nah, dengan laba nanti kita bisa mengembangkan perusahaan. Nah, proses ini terus-menerus menjadi sebuah siklus. Sehingga dari pengembangan perusahaan ini nanti kita bisa menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari customer. Nah, di sini kita bisa lihat ya secara konsep ya. Perusahaan itu akan menghasilkan produk atau jasa. Misalkan di sini perusahaannya adalah perusahaan A. Sedangkan konsumen itu adalah B. Itu mereka mempunyai permintaan terhadap jasa dan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, di sini ada dua buah pertentangan. Tentu saja perusahaan ingin produknya itu yang harga jualnya murah, biaya produksinya itu rendah. Tetapi di sisi lain konsumen itu pengen yang kualitasnya itu terbaik. Sehingga di sini terjadi tarik-menarik. Nah, tarik-menarik ini menghasilkan sebuah irisan. Irisannya apa? Nah, irisannya di sini adalah titik A sama dengan B. Yaitu produk yang dihasilkan oleh perusahaan dengan produk yang diinginkan oleh customer itu nanti akan mencari titik temu. Nah, bagaimana nanti perusahaan ini mencari titik temu di sini? Berkaitan dengan kualitas, berkaitan dengan pelayanan, berkaitan dengan jasa, berkaitan dengan garansi, after sale service-nya dan lain sebagainya. Nah, sehingga di sini pentingnya mutu ya, bagaimana kita mencari titik temu yang ada di sini. Sehingga nanti pelanggan itu akan menjadi puas. Nah, kita masuk ya pada konsep pentingnya mutu. Jadi kenapa sih mutu itu penting ya? Kenapa kualitas itu penting? Nah, sehingga menjadi sebuah perhatian. Nah, apabila kita lihat di era sekarang ini di mana eranya adalah era global yang ditandai dengan globalisasi, ada penyempitan batas-batas wilayah. Yang dulu itu antar satu negara dengan negara lain itu sangat kuat batasnya. Demikian juga dari provinsi ke provinsi, kabupaten ke kabupaten, pulau ke pulau, itu batasnya sangat kuat. Nah, sekarang ini batasnya sudah mulai luntur. Karena era globalisasi. Barang dari manapun ya bisa masuk ya ke dalam negeri maupun barang dari dalam negeri juga bisa keluar untuk kita pasarkan di luar negeri. Nah, oleh karena itu di sini perlu adanya komitmen terhadap mutu. Yang kedua, perusahaan yang berkomitmen terhadap masalah kualitas yang akan memenangkan persaingan. Jadi di era global ini persaingannya semakin tajam. Nah, persaingan yang tajam ini nanti ditunjukkan ya, ditentukan oleh kualitas produk. Yang ketiga, mutu merupakan salah satu kebijakan penting ya dalam meningkatkan daya saing produk. Sehingga di sini yang namanya produk ya, baik produk ataupun jasa itu harus mampu memberi kepuasan kepada pelanggan minimal sama dengan yang diinginkan pelanggan. Atau kalau perlu adalah melebihi ya apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dan juga kompetitor kita. Jadi agar produk kita, agar jasa kita itu menjadi menarik bagi pelanggan, maka kualitas yang dihasilkan itu harus minimal sama dengan kompetitor kita. Atau kalau ingin lebih memenangkan persaingan lagi ya mestinya lebih baik. Yang keempat, ya, kenapa mutu itu penting ya? Mutu produk itu merupakan salah satu unsur utama dalam bauran pemasaran. Jadi di dalam konsep pemasaran yang masa kini bukan lagi tergantung pada tenaga pemasaran. Seperti pada konsep zaman dulu, di mana tenaga pemasar atau marketing itu memegang peran yang sangat penting. Nah, dalam konsep bauran pemasaran sekarang, itu
ada kombinasi yang baik antara tenaga pemasaran dengan kualitas produk. Sebagus apapun marketing, apabila produknya tidak berkualitas, maka akan dijauhi oleh konsumen. Demikian sebaliknya. Apabila produknya itu berkualitas, walaupun marketingnya kurang menarik, ya, ini konsumen tetap akan menantikan. Walaupun tentu saja sangat ditentukan oleh dua-duanya. Produknya berkualitas, marketingnya bagus, pelayanan purna jualnya itu juga memuaskan. Jadi di dalam bauran pemasaran, kualitas produk itu menjadi sangat penting. Nah, sekarang kita bahas tentang manajemen mutu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya mutu itu merupakan isu yang sangat penting dalam dunia kerja dan industri. Nah, bagaimana kita bisa merencanakan ya mutu dari sebuah produk atau kualitas? Maka kita perlu manajemen. Nah, manajemen mutu itu dapat membantu segala strategi operasi yang dilakukan oleh perusahaan. Mutu dapat menurunkan waktu dalam pengembangan produk. Dengan mutu yang baik atau kualitas yang baik, maka pengembangan produk itu dapat kita turunkan waktunya. Nah, penentuan mutu itu merupakan hal yang sangat penting dalam membangun dan mengelola fungsi dari operasi ini. Karena mutu itu nanti mempengaruhi seluruh organisasi, mulai dari pemasok ya sampai ke konsumen. Mulai dari rancangan produk sampai ke pemeliharaan peralatan. Jadi apabila kita lihat tentang mutu ini ya pengaruhnya sangat luas sekali. Mulai dari awal bahan baku sampai di perusahaan sampai nanti barang jadi itu dipasarkan. Baik produk maupun jasa. Berikutnya akan kita bahas tentang konsep mutu. Apabila kita bicara tentang mutu atau kualitas, maka kita tidak bisa lepas dari beberapa tokoh yang sudah membahas tentang mutu. Yang pertama adalah tokoh yang sangat terkenal yaitu Philip B. Crosby. Ini foto masa jayanya. Philip B. Crosby menjelaskan bahwa mutu itu adalah kesesuaian antara produk dengan persyaratan. Di sini konsepnya adalah top down, yaitu membandingkan suatu produk dengan standarnya. Contohnya misalkan kalau di bidang ilmu teknik elektro, ya, mutu suatu produk, ya, contoh kabel. Kabel itu ya nanti harus memenuhi standar. Apa standarnya? Kalau di Indonesia ada LMK, ada SNI, ada PUIL. Kalau di internasional ada IEEE, ada IEC, ada ANSI di Amerika, ada NFPA di dunia, ada NEC di Amerika, dan ada SAA di Australia. Kalau di Jepang ya GIS. Kalau di Jerman yaitu DIN atau VDA. Dan lain sebagainya. Lampu yang berkualitas harus memenuhi standar. Saklar yang berkualitas harus memenuhi standar. Circuit breaker, fuse, relay, dan lain sebagainya. Termasuk untuk produk-produk umum, misalkan helm. Helm itu harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh siapa? SNI. Maka apabila kita menggunakan helm yang akan kita gunakan di Indonesia harus ada logo SNI-nya. Demikian juga peralatan-peralatan yang dikonsumsi oleh kita. Termasuk juga jasa. Kalau di bidang elektrikal misalkan jasa konsultan, maka harus memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Untuk menjadi konsultan kita harus memenuhi kualifikasi level KKNI level 7 minimal. Untuk menjadi guru KKNI level 7. Untuk menjadi dosen KKNI level 8. Itu standarnya. Ini menurut siapa? Philip B. Crosby. Yang kedua adalah konsep mutu menurut Edward Deming. Nah, pendapat Deming itu berbeda dengan Philip B. Crosby ya. Menurut Deming mutu adalah pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan secara terus-menerus. Jadi konsepnya Deming adalah continuous improvement.
Kalau Philip B. Crosby tadi adalah top down, dari atas ke bawah, ada standar, produk harus mengikuti standar. Kalau Deming kebalikannya, dia prosesnya adalah bottom up, dari bawah ke atas. Di mana setiap produk itu harus dilakukan perbaikan terus-menerus dan fokus pada pemahaman terhadap mutu yang diinginkan oleh konsumen. Oh, yang diinginkan konsumen itu misalkan kita membeli produk sepatu. Oh, sepatu itu harusnya ya kan mampu bertahan selama minimal 1 tahun ya. Maka kita melakukan continuous improvement sampai produk kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi di sini lebih mengarah pada perbaikan secara terus-menerus. Yang ketiga adalah konsep yang dikemukakan oleh Juran ya. Nama lengkapnya adalah Joseph M. Juran. Ya. Menurut Juran berbeda lagi dengan konsepnya Crosby dan Deming. Menurut Juran, ya, yang dinamakan mutu adalah kesesuaian dengan penggunaan. Jadi pendekatan ini berorientasi pada pemenuhan harapan pelanggan. Apakah pelanggan itu sudah sesuai nggak penggunaannya? Suatu produk yang tidak sesuai dengan penggunaannya dikatakan kurang bermutu. Ini kadang-kadang banyak produk yang over design. Contoh misalkan begini ya. Perangkat smartphone, kalau kita hanya butuhnya hanya untuk telepon dan SMS, padahal untuk smartphone sekarang fiturnya jauh lebih banyak dari ini. Ada yang bisa untuk internet ya, bisa untuk muter video, multimedia, untuk bermain game, ya, untuk bermain saham, untuk IoT dan lain sebagainya. Nah, menurut Juren ini adalah justru tidak berkualitas karena tidak sesuai kebutuhan. Sehingga banyak orang-orang Eropa, Australia maupun Amerika yang menggunakan konsepnya Juren ini. Apabila mereka tidak membutuhkan fitur-fitur yang baru, ya mereka tidak akan berganti smartphone ini. Sehingga kadang-kadang orang-orang sana itu memakai teknologi yang sudah lama. Kalau di kita semua laptop itu ada wifi-nya. Mungkin orang-orang Eropa, orang Amerika, orang Australia yang menganut fahamnya Juren ini karena mereka tidak butuh, ya mereka masih pakai laptop yang masih menggunakan kabelan. HP-nya masih HP yang jadul, toh butuhnya hanya untuk telepon dan SMS. Ini konsepnya dari Juren. Jadi lebih mengedepankan tentang kesesuaian dengan penggunaan. Saya itu butuhnya untuk apa? Kalau butuhnya ini ada sudah cukup, enggak usah yang berlebihan. Justru itu menjadi tidak bermutu. Yang berikutnya adalah konsep yang dikemukakan oleh Westinghouse. Menurut Westinghouse, mutu adalah performa kerja yang dapat memenuhi keinginan customer secara cepat dan tepat. Jadi di sini konsepnya adalah cepat dan tepat. Yang pertama memenuhi keinginan customer, ya. Yang kedua harus cepat dan tepat. Aspek penting itu yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan konsumen. Konsumen harus terpenuhi kebutuhannya. Yang kedua, waktu pemenuhan dan ketepatan analisis kebutuhan konsumen. Konsumen itu butuhnya apa? Kalau produk kita misalkan untuk sepatu, kira-kira yang dibutuhkan oleh konsumen itu sepatu untuk apa? Jangan butuhnya sepatu untuk sepak bola, kita produknya sepatu untuk tenis, berbeda. Sebaliknya nanti, produknya untuk badminton, ya yang dibutuhkan konsumen, kita produknya adalah sepak bola. Ini nggak pas. Atau sepatu safety yang dibutuhkan untuk pekerja, kita menyediakan sepatu pantofel. Nggak cocok. Yang berikutnya di sini adalah delivery time. Itu menjadi kunci utama dalam penentuan mutu suatu produk. Produk yang bagus kalau waktu pengirimannya itu lama, ya menjadi tidak berkualitas. Ini menurut Westinghouse. Yang berikutnya adalah konsep mutu menurut Philip Kotler. Menurut Kotler, mutu didefinisikan sebagai keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang mendukung kemampuan untuk memuaskan kebutuhan.
Ini dari sisi perspektif pelanggan. Sedangkan dari pandangan produsen, ya, mutu atau kualitas itu adalah kesesuaian terhadap spesifikasi. Jadi pandangan Kotler itu lebih integratif. Dia memandang mutu tidak hanya dari satu sisi saja, memandangnya dari dua sisi. Yang pertama dari perspektif pelanggan, yang kedua dari perspektif produsen atau perusahaan pembuatnya. Nah, sudut pandang konsumen, kualitas adalah nilai atau value, yaitu seberapa baik suatu produk atau jasa menyediakan tujuan yang dimaksudkan dengan tingkat harga yang tersedia dibayar konsumen dalam menilai kualitas. Nah, ini menurut konsumen ya nanti produk ini itu pantasnya dihargai berapa, sehingga konsumen merasa puas dengan mutu yang dihasilkan oleh produk itu. Nah, yang keenam itu adalah konsep mutu menurut ASQC, American Society for Quality. ASQC. Atau di sini ya, American Society for Quality Control. Menurut ASQC ya, yang dinamakan mutu adalah totalitas bentuk dan karakteristik barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang tampak tangible maupun yang tersembunyi, untangible. Jadi di sini yang dinamakan mutu itu adalah karakteristik ya untuk memuaskan kebutuhan konsumen, baik kebutuhan yang tangible yang bisa dilihat maupun kebutuhan yang tidak dapat dilihat. Jadi di sini ada dua aspek, mutu abstrak dan konkret. Jadi ini lebih kompleks juga ya, pandangan dari ASQC. Yang terakhir adalah konsep mutu menurut ISO. Jadi berdasarkan dokumen ISO, ya ISO yang terbaru adalah ISO 9000 versi 2015 ya. Menurut ISO, mutu didefinisikan sebagai derajat atau tingkat karakteristik yang melekat pada suatu produk yang mencukupi persyaratan atau keinginan. Nah, di sini kualitas menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk. Seperti apa? Misalkan penampilan, keandalan, kemudahan penggunaan, estetika, dan lain sebagainya. Nanti kita lihat dimensi-dimensi dari mutu menurut ISO. Jadi di sini berdasarkan definisi strategik, menurut ISO, mutu adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, dari pendapat berbagai macam tokoh tadi ya, bisa kita simpulkan ya ada beberapa pendapat ya. Yang pertama di sini adalah fitness for use or purpose. Kesesuaian dengan penggunaan. Yang kedua, to do right thing at first time. Melakukan sesuatu yang benar pada pertama kali. Ya. Yang berikutnya to do right thing at the right times. Melakukan sesuatu yang benar pada waktu yang tepat. Jadi produk untuk musim dingin dipakai di musim panas menjadi tidak berkualitas. Harganya murah. Jadi kalau Anda mau tinggal di Eropa atau di Amerika atau di Cina, di Jepang, Anda harus perhatikan ini. Produk musim dingin jangan diproduksi di musim panas. Demikian sebaliknya. Produk musim panas jangan dipasarkan di musim dingin. Maka tidak menjadi berkualitas. Yang ketiga adalah find and how what consumer wants. Cari ya dan ketahui apa yang konsumen inginkan. Itu artinya mutu. Yang berikutnya adalah fitur that meet consumer need and give customer satisfaction. Fitur ya yang mempertemukan antara kebutuhan konsumen ya dan kepuasan konsumen dengan suatu produk atau jasa. Definisi yang ke-6 yaitu adalah freedom from deficiencies or defects. Produk yang berkualitas adalah produk yang terbebas dari cacat.
Sehingga di sini quality control itu sangat penting. Berikutnya adalah definisi yang ketujuh adalah conformance to standard. Ya, kenyamanan ya atau kesesuaian dengan standar. Dan yang terakhir adalah value or worthiness for money. Worth it atau tidak suatu produk ini dengan harga sekian. Maka di sini dikatakan value, apakah dia mempunyai nilai atau tidak. Nah, dari beberapa konsep tentang quality ini ya, saya dapat simpulkan bahwa yang namanya kualitas itu sifatnya unik. Bagi satu orang dengan orang lain mungkin bisa berbeda. Jadi kualitas lebih mengarah pada derajat atau tingkat kesesuaian dengan kebutuhan konsumen. Sehingga konsumen itu dapat mencapai kepuasan di dalam menggunakan produk maupun jasa. Jadi memang yang namanya mutu itu bisa sangat kompleks ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara mengukur mutu ya. Untuk mengukur mutu maka kita bisa mengukur dari dimensi-dimensinya atau indikator-indikatornya. Nah, minimal ada 8 indikator. Apa saja 8 indikator ini atau dimensi ini? Yang pertama adalah performance, unjuk kerja. Kalau kita membeli sepatu ya nanti dilihat performansinya, unjuk kerjanya. Kalau kita lihat membeli laptop ya nanti dilihat unjuk kerjanya seperti apa. Apabila nanti kita akan membuat televisi ya nanti dicek performansinya seperti apa. Yang kedua, mutu bisa dilihat dari fiturnya. Fitur apa saja yang melekat pada produk maupun jasa ini. Fitur-fitur apa, andalannya apa, unggulannya apa. Nah, nanti bisa dilihat. Yang ketiga adalah reliabilitasnya, keandalan. Kalau dipakai hari ini dan besok sama enggak ya? Kalau dipakai terus-menerus tahan atau tidak? Yang keempat adalah conformance. Conformance itu adalah kenyamanan. Produk atau jasa ini nyaman enggak dipakai? Yang kelima adalah durability, ketahanan. Kalau dipakai sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, masih tahan atau tidak. Yang keenam adalah serviceability. Bisa diservis atau tidak. Bisa diperbaiki atau tidak. Bisa di-maintain atau tidak. Yang ketujuh adalah estetik. Penampilan, ya, apakah menarik atau tidak. Dan yang kedelapan adalah perceived quality. Jadi ada 8 aspek yang perlu diperhatikan ya untuk menunjukkan indikator bahwa sistem itu berkualitas atau tidak. Yang berikutnya adalah tentang sistem manajemen mutu atau SMM. Apa yang dinamakan dengan sistem manajemen mutu atau quality management system? SMM itu adalah sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktik standar untuk manajemen sistem yang tujuannya untuk menjamin kesesuaian proses dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan. Nah, bicara tentang sistem, maka kita mesti ada komponen. Yang namanya sistem mesti punya komponen yang saling berhubungan, saling berkaitan satu dengan yang lain. Untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa di sini? Yaitu adalah memenuhi kebutuhan ya, atau persyaratan. Nah, persyaratan yang menentukan siapa? Persyaratan yang menentukan bisa customer, pelanggan, atau bisa juga asosiasi, atau organisasi, atau pemerintah. Misalkan tadi untuk produk helm ada persyaratan SNI. Siapa yang membuat SNI? Pemerintah. Tujuannya apa? Agar konsumen itu aman di dalam mengkonsumsi sebuah produk. ISO yang membuat siapa? Organisasi. LMK yang membuat siapa? Ya, asosiasi. PLN, SPLN yang membuat siapa? Perusahaan PLN. SNI ya dan lain sebagainya. Sistem manajemen kualitas itu mendefinisikan bagaimana organisasi atau produsen menerapkan praktik-praktik manajemen kualitas secara konsisten. Karena di dalam sebuah manajemen mesti ada planning, organizing, actuating, and controlling.
Sehingga di sini diharapkan dia akan berlaku secara konsisten. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan pelanggan dan pasar. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang karakteristik sistem manajemen mutu. Jadi, apabila kita bicara tentang karakteristik sistem manajemen mutu, itu yang pertama fokus pada konsistensi proses kerja. Yang kedua, sifatnya adalah proaktif, tidak pasif, tidak menunggu, tetapi dia proaktif. Melakukan pengukuran, melakukan survei pasar, apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, untuk sistem manajemen mutu itu mencakup berbagai macam elemen, mulai dari tujuan, pelanggan, hasil, output, ya, proses, masukan, pemasok, ya, pengukuran untuk umpan balik dan lain sebagainya. Nah, bagaimana tahapan sistem manajemen mutu? Ada 14 tahap yang perlu kita lalui, ya. Yang pertama ya menetapkan standar. Kita perlu menetapkan standarnya seperti apa. Yang kedua, membuat komitmen pada pimpinan untuk menghasilkan produk atau jasa sesuai dengan standar tadi. Yang ketiga, kita perlu membentuk kelompok kerja supaya lebih efektif dan efisien. Yang keempat, kita perlu menugaskan wakil manajemen. Jadi ada perwakilan dari manajemen. Yang kelima, perlu menetapkan tujuan kualitasnya seperti apa. Yang keenam, kita perlu meninjau ulang sistem manajemen kualitas yang sudah ada. Yang ketujuh, kita perlu mendefinisikan struktur organisasi agar bisa mencapai produk yang efektif dan efisien serta berkualitas. Yang kedelapan, menciptakan kesadaran kualitas atau budaya mutu. Ini penting sekali ya. Atau quality culture. Yang kesembilan, mengadopsi standar sistem manajemen mutu, ya misalkan seperti ISO. Yang ke-10 adalah menetapkan komitmen, ya. Yang ke-11 mendokumentasikan, yang ke-12 menyepakati SOP, ya, prosedur operasi standar atau standar operating procedure. Yang ke-13 mendokumentasikan aktivitas, dan yang ke-14 itu mengenalkan dokumentasi. Ada 14 tahap yang perlu dilakukan dalam sistem manajemen mutu. Nah, gimana untuk prosesnya? Nah, ini kita sudah buatkan sebuah skenario. Yang pertama adalah perlu adanya strateginya. Bagaimana strategi untuk mencapai mutu? Yang berikutnya nanti kita buat klasifikasi mutu ke dalam tujuan operasi dan produksinya. Nah, dari sini nanti kita melakukan identifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi, baik dari manajemennya, karyawannya, desain produknya, fasilitasnya, prosesnya, peralatan, material, dan juga pemasoknya. Nah, dari sini nanti perlu ada pemahaman hubungan antar faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan kinerja mutu. Nah, berikutnya nanti dilakukan analisis landasan perbaikan secara berkelanjutan, jaminan mutu dan pengawasannya nanti seperti apa. Nah, dari sini nanti muncul tindakan untuk perbaikan dan jaminan kesesuaian dengan tujuan. Nah, sehingga nanti bisa menghasilkan ya konsistensi kualitas di semua barang dan jasa yang bersesuaian dengan posisi strategis yang diinginkan. Nah, ada beberapa pendekatan mutu ya berdasarkan konsep mutu tadi. Yang pertama adalah pendekatan transendental. Apa itu pendekatan transendental? Yaitu bahwa yang namanya kualitas suatu produk ataupun jasa itu sifatnya abstrak. Abstrak itu tidak jelas ya, abstrak. Nah, untuk mengukurnya nanti kita perlu membuat indikator-indikator. Contohnya apa? Misalkan di sini keamanan. Keamanan itu abstrak. Keamanan itu yang seperti apa toh? Apakah kota Jogja itu aman atau tidak? Ini abstrak. Nah, dari abstrak ini nanti kita perlu buat indikator-indikator. Contoh misalkan kalau kaitannya dengan keamanan. Indikator pertama dikatakan aman apabila satu, jumlah kriminalitas tiap hari.
Nah, itu nanti muncul kriteria-kriteria. Contoh yang lain misalkan kebersihan. Apakah kamar mandi kita itu bersih atau tidak? Sehingga nanti dibuatlah checklist. Lantainya bersih atau tidak, ada bau atau tidak, klosetnya bersih atau tidak. Itu nanti dibuat checklist. Nah, dari situ nanti kita bisa tentukan. Yang kedua adalah pendekatan berbasis pada produk. Jadi di sini yang namanya kualitas itu merupakan atribut yang dapat diukur dari suatu produk atau jasa. Bagaimana mengukurnya? Ya, tinggal dilihat nanti dari dimensi-dimensi produknya tadi. Seperti sepatu, untuk mengukur ini pakai apa tadi? Ada beberapa indikator-indikator atau dimensi tadi. Yang ketiga adalah user-based approach. Kualitas bergantung pada pemakainya. Oleh karena itu ini kesesuaian dengan pemakai. Tidak semua produk itu berkualitas untuk semua orang. Contoh sederhana, kalau kita perusahaan komputer, kalau pangsa pasarnya mahasiswa ya nanti disesuaikan kebutuhan mahasiswa apa sih? Kebutuhan mahasiswa itu yang pertama adalah kecepatan aksesnya cepat. Sehingga prosesornya harus bagus. Memorinya harus bagus. Yang berikutnya, kalau mahasiswa teknik dengan mahasiswa sosial beda. Mahasiswa teknik itu membutuhkan hardware yang lebih tinggi dibanding mahasiswa sosial. Kalau mahasiswa sosial kan lebih banyak untuk aplikasi Office. Kalau mahasiswa teknik untuk multimedia, untuk programming itu lebih berat. Maka di sini kualitas disesuaikan dengan penggunanya. Yang keempat, ini 4 ya, mohon maaf ada kesalahan. Yang keempat adalah manufacturer based approach. Ini pendekatan yang berbasis pada perusahaan pembuat. Nah, berdasarkan ini ya, yang dinamakan produk yang berkualitas adalah yang sesuai dengan apa? Yang sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh pabrik. Jadi misalkan kalau perusahaan meja, ya maka speknya apa? Panjangnya sekian, toleransinya sekian, lebarnya sekian, tebalnya sekian, ya, tingkat kehalusannya sekian, ya maka di sini harus disesuaikan dengan conformance dari pabriknya, spek dari pabriknya, standar pabriknya seperti apa. Nah, yang terakhir adalah pendekatan berdasarkan nilai atau value based approach. Kualitas sebagai affordable as glance ya bersifat relatif. Dan produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu memiliki nilai pada produknya. Jadi kadang-kadang memang ini menjadi karena berbasis pada value. Kadang-kadang barang yang kuno malah justru value-nya paling tinggi. Nilai suatu barang tidak melekat pada kualitasnya. Nah, ini pendekatan value based ya. Nah, prinsip di dalam manajemen mutu itu ada 7 ya. Yang pertama itu adalah fokus pada konsumen, yang kedua adalah kepemimpinan atau leadership, yang ketiga adalah pelibatan karyawan, yang keempat adalah pendekatan proses, yang kelima adalah perbaikan berkelanjutan, yang kelima itu adalah pendekatan faktual dalam pengambilan keputusan, dan yang ketujuh itu adalah hubungan relationship management. Ya. Nah ini penting, ada prinsip dari manajemen mutu. Nah faktor yang menentukan mutu apa saja? Nah ini tadi yang sudah saya jelaskan. Yang menentukan mutu yang pertama adalah manajemennya. Manajemennya baik atau tidak. Yang kedua tenaga kerjanya. Manajemennya tidak baik, ya mesti kualitasnya susah untuk menjadi baik. Demikian juga tenaga kerja. Tenaga kerjanya tidak terdidik dan tidak terampil. Bagaimana nanti menghasilkan kualitas? Yang ketiga adalah desain produk. Kalau desain produknya tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen, ya maka tidak berkualitas. Sekarang produk-produk elektronik Jepang, ya seperti Sony, Toshiba, Sharp, ya, terus Fujitsu dan lain sebagainya, itu kalah dengan produk-produk Korea dan Cina. Kenapa? Salah satu faktornya adalah desain produk.
Kalau kita lihat desain produk mereka sudah ketinggalan zaman. Kalah dengan produk-produk yang dari Korea dan Cina. Yang berikutnya adalah sarana dan prasarana. Yang berikutnya adalah proses. Yang keenam itu adalah material, ya, dan yang terakhir itu adalah supplier atau pemasok. Nah, semua ini sangat mempengaruhi mutu. Kalau di dalam dunia pendidikan, ya manajemen kaitannya dengan ketua jurusan, pengurus jurusan, tenaga kerjanya, dosen, karyawan, teknisi, desain produknya, kurikulumnya, sarana prasarannya adalah laboratorium, ruang kelas, prosesnya adalah PBM, proses belajar mengajarnya, materialnya adalah buku, ya, terus mahasiswanya, suppliernya adalah pemasok-pemasok ini. Ya. Nah, ini sangat menentukan dari kualitas. Nah, yang berikutnya kita bahas tentang manajemen mutu terpadu. Apa sih yang dinamakan manajemen mutu terpadu atau dalam bahasa aslinya adalah total quality management. TQM itu atau MMI, MMT ya, memacu seluruh organisasi mulai dari pemasok sampai konsumen. Manajemen mutu terpadu itu menekankan pada komitmen manajemen untuk memiliki keinginan yang berkelanjutan untuk mencapai kesempurnaan di segala aspek yang penting bagi konsumen. MMT penting karena keputusan tentang mutu mempengaruhi setiap tahap pembentukan dan pengelolaan operasi, ya, yang berkelas internasional. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, konsep siklus perbaikan kualitas. Jadi misalkan di sini standarnya ada di bawah sini, ya. Kita melakukan siklus PDCA, ya, plan do check action. Nah, dari sini nanti akan terjadi perbaikan. Nah, begitu kita sampai pada tahap ini, maka ini menjadi standar baru. Standarnya kita rubah. Terus seperti ini sehingga kita nanti akan mencapai continuous improvement, ya. Nah, di sini nanti melakukan PDCA lagi. Sehingga nanti ke depan standarnya itu akan terus berubah. Contoh sederhana kalau kita lihat produk komputer sekarang atau produk HP. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan selalu muncul HP-HP dengan fitur-fitur yang jauh lebih tinggi. Standar yang jauh lebih tinggi. Kalau dulu itu kamera 16 megapiksel itu sudah sangat bagus. Sekarang 16 megapiksel menjadi sangat sederhana. Karena sekarang sudah ada kamera 108 megapiksel. Zaman dulu pertama kali muncul kamera masih pakai VGA. Resolusinya belum sampai mega. Ini bisa dibayangkan standar baru. Dulu pertama kali kita bicara tentang memori 4 mega itu sudah sangat besar. Sekarang 4 megabyte itu sangat kecil. Karena sekarang untuk ukuran memori sudah istilahnya sekarang giga bahkan tera. Jadi pertama saya punya komputer itu RAM-nya cuma 2 megabyte. Sekarang RAM komputer HP saja sudah 8 giga, bukan mega. Jadi sudah terjadi lompatan teknologi. Berikutnya adalah kita bahas tentang 14 langkah strategi meningkatkan mutu menurut Edward Deming. Ya, jadi Deming itu meninggalkan 14 langkah dalam manajemen mutu. Yang pertama apa menurut Deming? Yang pertama adalah create purpose for improvement. Yaitu menciptakan tujuan untuk pengembangan seperti apa. Yang kedua mengadopsi filosofi baru. Yang berikutnya adalah case dependent on inspection to achieve quality. Perlu menggalakkan pemeriksaan, inspeksi. Yang berikutnya work with supplier to reduce cost. Ya, ini konsepnya adalah outsourcing. Tidak semua pekerjaan perlu ditangani oleh perusahaan. Yang bisa ditangani oleh supplier, serahkan ke supplier. Yang berikutnya adalah continuous improvement, perbaikan secara terus-menerus.
Yang keenam, tenaga kerja perlu dilakukan on the job training. Yang ketujuh, karyawan perlu dilatih berkaitan dengan leadership atau kepemimpinan. Yang kedelapan itu drive out fear, ya, hilangkan ketakutan. Yang kesembilan, breakdown silos, ya, hilangkan penyimpanan, ya. Yang ke-10, no slogan, ya. Yang ke-11, no quotas or numerical goals, ya. Jadi tidak perlu tujuan-tujuan yang berbasis pada numerik, angka. Kita tujuannya adalah untuk meningkatkan secara terus-menerus. Jadi tujuan itu berkembang, tidak statik. Ya. Yang ke-12 adalah remove annual rating or merit system. Ya. Menghilangkan ya rating tahunan. Yang ke-13, Institute Education and Self Improvement Program, ya, perlu untuk mengembangkan ya lembaga pendidikan yang ada di perusahaan, lembaga pelatihan, ya, dan lain sebagainya. Dan yang ke-14 adalah info all worker in the transformation, melibatkan semua karyawan pada proses transformasi ini. Nah, apabila 14 langkah ini dilaksanakan, insya Allah nanti mutu akan menjadi lebih baik. Nah, berikutnya ada beberapa cara untuk meningkatkan mutu. Salah satunya adalah dengan menggunakan rumah mutu atau house of quality. Ada metode Taguchi, ya, ada diagram proses, ada diagram sebab akibat, ya, ada pengendalian proses secara statistik, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh untuk house of quality atau rumah mutu. Jadi nanti di sini kita bisa lihat ya berbagai macam ya upaya-upaya dalam melakukan perbaikan mutu. Nah, langkahnya kalau di dalam perbaikan mutu seperti apa? Nanti silakan Anda buat ya langkah-langkah untuk membangun rumah mutu. Yang pertama kita perlu untuk menentukan kebutuhan konsumen itu seperti apa. Yang kedua kita identifikasi atribut barang dan jasanya. Yang ketiga buat hubungan antara kebutuhan dengan cara memenuhinya. Yang keempat evaluasi produk kompetitor. Yang kelima mengembangkan spesifikasi kinerja. Yang keenam menerapkan cara ya pada tahap konversi yang tepat ya. Nah, dari sini nanti kita bisa membuat rumah mutu. Sehingga nanti ini bisa menjamin kualitas dan meningkatkan kualitas agar produk dan jasa itu menjadi lebih baik. Yang berikutnya adalah perbaikan mutu menurut Kaizen. Apa sih Kaizen? Kaizen itu adalah budaya Jepang. Berasal dari dua kata yaitu kai yang artinya berubah dan seng itu baik. Artinya apa? Kaizen itu berubah menjadi lebih baik. Atau kalau diterjemahkan secara bebas itu adalah perbaikan secara berkelanjutan. Nah, konsep di dalam perubahan Kaizen itu dilakukan sedikit demi sedikit secara bertahap. Jadi step by step, tidak frontal, tidak dramatikal. Berbeda dengan pendekatan Six Sigma. Six Sigma itu perubahannya adalah radikal, ya. Jadi kalau di Kaizen itu pendekatannya adalah perubahan sedikit demi sedikit. Nah, Kaizen merupakan payung bagi semua manajemen praktis yang berkembang seperti total quality control, ya, just in time dan lain sebagainya. Nah, gimana siklus di dalam Kaizen? Ya, ada 6 langkah. Yang pertama apa? Untuk melaksanakan Kaizen kita perlu menentukan ya potensi yang bisa kita perbaiki. Yang kedua, menganalisis metode yang digunakan. Yang ketiga, mencetuskan ide perbaikannya seperti apa. Yang keempat, menyusun rencana penerapan. Yang kelima adalah menerapkan rencana yang sudah disusun. Dan yang terakhir, mengevaluasinya. Terus ini menjadi sebuah siklus. Nanti kembali lagi menentukan potensi perbaikan. Nah, ini adalah sebuah siklus yang dilakukan dalam Kaizen. Nah, Kaizen itu memayungi berbagai macam ya konsep berkaitan dengan manajemen kualitas. Yang pertama apa? Customer orientation, total quality control, ya, robotik,
quality cycle, suggested system, autonomous, discipline in workplace, total productive maintenance, Kanban, quality improvement, GIT, zero defect, ya, small group activities, corporate labor, productivity improvement, dan new product improvement. Nah, ini semua terpayungi dalam konsep yang namanya Kaizen. Nah, salah satu aspek yang penting di dalam Kaizen itu adalah 5S. 5S itu adalah budaya Jepang yang terdiri dari 5 kata. Yang pertama adalah seiri atau ringkas atau short. Yang kedua adalah seiton, ringkas, rapi. Yang ketiga adalah seiso, ya. Seiso adalah sign, ya. Yang berikutnya adalah seiketsu dan shitsuke. Ada 5 tahap di dalam aplikasi 5S. Kalau di dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi short, set in order, sign, standardize, dan sustain. Ini 5S versi Jepang, ini 5S versi Inggris. 5S versi Indonesia itu adalah ringkas, rapi, rawat, resik, rajin, ya. Ringkas, rapi, rawat, resik, dan rajin. Itu adalah untuk 5S versi Indonesia. Nah, contoh 5S seperti apa aplikasinya? Ini contoh adalah apabila kondisi tempat kerja kita seperti ini kemarin mestinya sudah kita bahas di perancangan tata cara kerja. Nah, konsep yang seperti ini adalah tidak ringkas. Bagaimana supaya menjadi ringkas? Kita perlu modifikasi seperti ini. Caranya apa? Barang-barang yang tidak dibutuhkan kita hilangkan. Menghilangkannya kemana? Ya kan? Bisa ditaruh di gudang atau bisa diberi label merah. Suatu saat apabila tidak digunakan ya kita musnahkan. Supaya tempat kerja kita menjadi rapi, menjadi ringkas. Yang kedua adalah ini ya. Bagaimana tempat kerja yang seperti ini kita susun menjadi lebih ringkas dan rapi. Barang-barang yang tidak terpakai ya kita tata, kita susun agar menjadi rapi. Berikutnya ya, sama ya. Kita susun berdasarkan urutan yang jelas agar menjadi rapi. Oh, ini map kita susun berdasarkan tahunnya, berdasarkan ukurannya, berdasarkan temanya, sehingga nanti kita memudahkan untuk pencarian. Berikutnya adalah berkaitan dengan konsep resik, ya. Bagaimana kita lihat di sini kabel-kabel berserakan, ya. Nah, kita rapikan di sini terminalnya, ya, komputer berada di lantai, ya. Area yang sulit dibersihkan, sehingga dengan konsep yang seperti ini menjadi lebih mudah untuk kita bersihkan. Demikian juga untuk konsep yang ini, ya. Kita bisa lihat di sini. Tidak ada batasan item apa dan jumlah yang jelas, warna garis dimarkasi tidak standar. Nah, kita buat lebih standar seperti ini. Sehingga menjadi lebih jelas. Nah, konsep-konsep sederhana seperti ini bisa meningkatkan kualitas. Bisa meningkatkan produktivitas, bisa mengurangi rugi-rugi, bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Nah, beberapa konsep untuk peningkatan kualitas juga dikemukakan oleh salah satunya metode Taguchi, yaitu 3 konsep penting berkaitan dengan kualitas. Yang pertama adalah quality robustness, ya. Jadi yang namanya quality robustness, ya, produk atau jasa itu harus seragam dan konsisten dalam kondisi manufacturing dan lingkungan yang tidak ideal. Walaupun kita kondisinya tidak ideal, tetap produk kita harus robust. Yang kedua adalah quality loss function. Yaitu apa? Ya, biaya berbanding lurus dengan rendahnya mutu. Apabila mutunya rendah, maka biayanya akan naik. Demikian juga sebaliknya. Jadi dengan upaya meningkatkan mutu sebenarnya adalah menurunkan biaya. Yang ketiga adalah target specification.
yaitu dengan peningkatan mutu berkelanjutan untuk memproduksi sesuai dengan target yang telah ditentukan. Ini konsep dari Taguchi. Berikutnya adalah diagram Pareto. Diagram Pareto itu adalah metode untuk mencari sumber kesalahan masalah-masalah atau kerusakan produk agar dapat membantu menyelesaikannya. Nah, berdasarkan teori ya ternyata 80% masalah bersumber dari 20% penyebabnya. Nah, ini bisa dialokasikan ya pada banyak hal termasuk alokasi prioritas. Nah, ini contoh untuk diagram Pareto di sini. Ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan di sini ya. Ini control of error ya yang di sebelah sini. Yang di sebelah sini itu adalah ada broken unit, ada spelling error, ada missing tile tag, ada missing description tag, dan lain sebagainya. Kita identifikasi di sini. Ternyata 80%-nya di sini kita bisa lihat. 80%-nya itu adalah bersumber pada 20% penyebabnya. Sehingga nanti kita bisa melakukan perbaikan menjadi lebih efektif dan efisien. Berikutnya adalah diagram Ishikawa yang sangat populer. Diagram Ishikawa atau dikenal dengan nama diagram tulang ikan atau fishbone diagrams. Apa itu diagram Ishikawa? Yaitu diagram yang menggambarkan hubungan antara sebab dan akibat. Nah, dengan adanya diagram ini memudahkan inventarisasi semua penyebab yang berpengaruh terhadap akibat. Nah, di sini ada 4 faktor, ya, ada 4M. Apa itu 4M? Yang pertama man, machine, method, dan material. Yang berikutnya ada 1L. Apa itu L? L itu adalah lingkungan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini diagram tulang ikannya ada man, man-nya nanti seperti apa? Machine-nya nanti bagaimana, metodenya seperti apa, materialnya bagaimana? Lingkungannya seperti apa? Nah, nanti kita bisa analisis satu persatu. Berkaitan dengan man, ya, analisanya mengapa? Nah, nanti dicocokkan dengan fakta yang ada di lapangan. Demikian juga dengan mesin. Kenapa mesinnya tidak bisa menghasilkan produk yang berkualitas? Masalahnya di mana? Apakah mesinnya sudah obsolete? Apakah maintenance-nya tidak bagus? Ataukah mesinnya perlu di-upgrade? Berikutnya metode. Perlu dianalisis. Mengapa cara seperti ini tidak bisa menghasilkan produk yang berkualitas? Materialnya, apakah kita perlu untuk mengganti material, ya, mencari alternatif yang lain, atau mungkin penanganan materialnya, material handlingnya kurang baik, sehingga kita tidak efektif dan tidak efisien. Nah, ini adalah salah satu menyelesaikan permasalahan dengan diagram Ishikawa. Nah, ini contoh sebuah manajemen mutu yang ada di perguruan tinggi, ya. Jadi di perguruan tinggi ada sistem informasi dan penjaminan mutu, ya. Di sini nanti ada mahasiswa sebagai masukan, di sini ada proses, ya, mulai dari tata pamong, kepemimpinan, pengelolaan program, proses pembelajaran, atmosfer akademik, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, ya. Nah, proses ini dipengaruhi oleh masukan dari lingkungan. Ada visi misi perguruan tingginya, ada sasaran dan tujuannya. Selain itu juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor masukan instrumental. Dosen dan tendiknya seperti apa, sarana prasarananya bagaimana, kurikulumnya seperti apa, biaya dan sumber dananya nanti bagaimana. Nah, dari sini nanti akan menghasilkan keluaran. Apa keluarannya? Yang pertama lulusan. Lulusannya harus seperti apa? IPK-nya harus tinggi. Masa studinya harus bagus. Kompetensinya harus sesuai. Skor TOEFL-nya harus standar, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti di-feedback-kan ke belakang, ya, agar nanti masukannya menjadi lebih baik, agar nanti lingkungannya menjadi lebih baik, agar nanti ininya menjadi lebih baik, sehingga tujuan lulusan itu nanti dapat tercapai dengan baik. Nah, proses ini terus-menerus dilakukan, ya, sampai didapatkan keluaran yang memenuhi standar.
Nah, standarnya kalau di dalam pendidikan misalkan seperti ini. Ada standar 1 berkaitan dengan visi, misi, tujuan, dan sarana serta strategi pencapaian. Standar 2 berkaitan dengan ini. Standar 3-nya, standar 4, standar 5. Nah, kalau ini semua diterapkan, ya nanti bisa mencapai mutu yang diinginkan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astagfirullahaladzim. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.